Halo pemirsa, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bunda Arbia. Di video kali ini Bunda mau berbagi resep jajanan pasar atau jajanan jadul ya. Ini makanan yang masih banyak digemari karena rasanya yang enak, manis dan gurih, dan bisa jadi ide jualan. Saya mau bikin pikang karamel gula merah. Ini rasanya enak banget pemirsa. Langsung saja pemirsa, bagaimana cara pembuatannya? Tonton videonya sampai selesai. Langkah yang pertama, rebus santan 500 ml. Tambahkan daun pandan 1 lembar. Dimasak sampai mendidih di awal. Nah, seperti ini saja ya, matikan apinya. Kemudian buat karamel, gula pasir 80 gram. Gunakan api kecil saja ya. Ini biarkan saja seperti itu sampai keluar karamelnya. Nah, seperti ini pemirsa, ini sudah keluar ya, sudah terbentuk karamelnya, bisa diaduk-aduk. Kalau sudah menjadi karamel seperti ini, tambahkan gula merah, ini 60 gram. Kalau bisa gunakan gula merah yang warnanya hitam ya pemirsa, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Ini dibuat karamel juga sampai mencair ya gula merahnya. Seperti ini sepertinya sudah menjadi karamel semua, sudah berbusa. Kemudian tambahkan santan yang sudah direbus tadi ya, ini sedikit saja dulu, dan aduk-aduk sebentar supaya tercampur dulu ya. Kalau sudah tercampur semuanya, kemudian masukkan semua sisa santannya. Dimasak sampai mendidih. Kemudian siapkan wadah yang lain ya, mangkok besar. Masukkan tepung beras 125 gram, kemudian tepung terigu 125 gram. Diaduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan, ini sedikit dulu. Kemudian diaduk-aduk. Masukkan lagi sedikit. Ini tidak boleh sekaligus ya pemirsa, ini harus sedikit-sedikit, terus kemudian diaduk, tambah lagi, diaduk lagi seperti ini ya, supaya nanti terbentuk seratnya atau terbentuk lubang-lubang kecil di adonan kuenya. Jadi tidak boleh sekaligus. Dan ini santannya harus disaring ya, supaya kotorannya tidak ikut. Kalau sudah terbentuk pasta atau kental seperti ini dikeplok-keplok seperti itu ya, kurang lebih 10-15 menit ya, supaya nanti adonannya ini licin dan hasilnya bagus, bisa membentuk serat yang bagus di kuenya. Nah, lakukan seperti ini ya, dikeplok-keplok seperti ini sampai licin. Ini sepertinya sudah halus dan licin ya.
Kemudian masukkan semua sisa santannya dan diaduk kembali sampai tercampur rata. Seperti ini ya, ini sudah tercampur rata. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian nyalakan api yang paling besar seperti ini ya. Ini yang paling besar, kemudian dikasih tatakan apa aja ya tatakannya, dan atasnya dikasih cetakan kue bikang ya. Kemudian tambahkan diolesi dengan cairan air garam. Ini supaya nanti tidak lengket ya. Ini dipanaskan sampai betul-betul panas. Saya menggunakan api besar ini supaya lebih cepat panasnya. Kalau menggunakan api kecil atau sedang itu juga boleh ya, cuman nanti panasnya lama. Tunggu sampai panas. Kalau sudah panas, tuangkan adonan kuenya ini sampai penuh seperti ini ya. Biarkan seperti itu ya sampai keluar lubang-lubang kecilnya. Ini kondisi apinya masih besar. Kalau sudah keluar lubang-lubang kecilnya seperti ini ya, ini apinya dikecilkan. Kemudian ditutup supaya atasnya lebih cepat matang. Dan ini sepertinya sudah matang pemirsa. Ini akan saya angkat ya. Dan ini masih panas, langsung saya lepas. Ini mudah sekali lepasnya. Nah seperti ini ya. Ini sebetulnya ini bikang cungkil, tapi karena lepasnya mudah, nanti untuk merekahkannya ini bisa menggunakan bantuan gelas, atau ini saya menggunakan cetakan kue talam ya, karena ini ukurannya kecil. Langsung ditekan ke bawah seperti ini aja ya. Ini sudah mekar semua ya, seperti ini ya. Ini hasilnya sangat bagus sekali, serat-seratnya kelihatan. Jangan lupa bawahnya langsung dikasih tatakan kue talam biar tetap merekah ya, merekahnya biar bagus. Nanti kalau keburu dingin nanti tidak bisa merekah bagus ya. Jadi panas seperti ini direkahkan, kemudian bawahnya dikasih cetakan atau mungkin tempatnya kue bikang kalau ada bisa, supaya bentuknya merekah cantik seperti ini. Nah pemirsa, mudah bukan cara membuatnya? Asal takarannya betul dan cara membuatnya juga betul, hasilnya akan bagus. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara membuat kue bikang karamel gula merah. Ini rasanya enak banget, silahkan mencoba di rumah. Sekian dulu untuk resep hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di resep berikutnya.